Jumpa lagi di podcast Lembaga Advokasi Anak Damar bekerja sama dengan IRI International Republican Institute dan juga dengan KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam rangka tema besar kita peningkatan kesadaran dan kampanye edukasi terutama bagi keterwakilan perempuan di politik. Saat ini telah hadir dua narasumber. Yang pertama Ibu Halida Helianti SE dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPD Golkar. Selamat sore Ibu Halida. Sore Pak Ikram. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Yang kedua Ibu Fitri Noviana SE dari Partai Gerindra dan jabatannya sebagai Wakil Ketua 1 DPD ya? Saya wakil sekretaris sekarang. Wakil sekretaris di DPD. Iya. Gerindra. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah Ya. baik. Nah, Ibu Helida dan Ibu Fitri, Siap. kita akan bincang-bincang santai saja yang terkait dengan kepemimpinan perempuan partai politik di Lampung, Ya. tantangan dan peluang. Ya. Tapi mungkin sebelum sampai pada topik tersebut, tema atau topik tersebut, mungkin saya perlu tahu tentang motivasi Ibu Halida aktif di partai politik. Iya. Apa motivasinya, Bu? Baik. Terima kasih banyak IRI Damar yang sudah mewadahi podcast seperti ini karena ini luar biasa, dobrakan pertama sehingga kaum perempuan bisa menjuarakan hati dan pikirannya, bisa memberikan aspirasi kepada masyarakat banyak, bukan mengedukasi bahwa ini sangat penting. Maksud saya motivasi awal masuk di organisasi selain ingin ikut peran aktif di dunia politik yang kaitannya ada peran perempuan yang sangat penting di situ. Awal saya masuk di organisasi tahun 2008. Peminat organisasi politik kaum perempuan itu sangat kecil. Kalaupun ada, itu sebagian hanya penggembira. Jadi saya melihat kenapa seperti ini ya. Sementara saya adalah orang yang aktif organisasi dari SMP, dari sekolah pertama saya aktif di organisasi. Di semua organisasi tidak ada yang saya lewatkan. Bahkan di luar partai saya juga memegang beberapa asosiasi yang saya juga ketuanya. Begitu melihat organisasi politik yang peran perempuan sangat sedikit bisa bersuara, ada rasa ingin berada di lingkungan itu, hingga saya tahu seperti apa sih, untuk apa tujuannya dunia ini, politik ini. Itu Pak Ikram. Ya, Ibu sudah 14 tahun dan saya kira luar biasa bisa bertahan. Kurang lebih 15 tahun. Iya, kurang lebih 15 tahun ya, 12-15 tahun. Ya. Saya kira luar biasa Ibu bisa bertahan di partai politik selama 14 sampai 15 tahun. Dan nggak pindah-pindah partai. Dan tidak pindah-pindah partai. Iya. Apa Bu yang membuat Ibu akhirnya bisa di situ sampai sekarang bisa bertahan? Dunia politik itu kalau perempuan kebanyakan itu berpikir dunia yang dunia laki-laki ya Pak. Ya. Dunia tipu-tipu. Ya, itu tadi karena saya bertanya ini karena kaitannya dengan laki-laki. Tapi saya berpikir bukan itu. Ada sesuatu yang sangat menarik di dunia politik yang perlu ada perempuan di sana. Apa itu? Satu perjuangan seorang perempuan untuk kepentingan perempuan dan anak yang belum tersuarakan, yang maksud saya proses itu sangat sulit disuarakan oleh perempuan karena ketimpangan gender. Jadi semangat itu yang membuat saya terus bertahan di organisasi ini. Perempuan harus maju, perempuan harus ada di depan juga, perempuan harus bersuara. Kalau bukan kita, orang di luar nggak akan care, nggak akan peduli. Kebetulan juga saya ada di aktivis anak, turun ke masyarakat. Saya melihat sendiri bagaimana saat ini pelecehan seksual sangat tinggi, kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Kalau kaum perempuan diam, karena politik itu, di dunia politik itu ada keputusan yang akan dibuat, kebijakan yang akan dibuat. Kalau tidak ada suara perempuan di sana, itu tidak memihak pada perempuan. Jadi kesetaraan gender sangat besar terlihat. Nah, itu yang membuat saya, ayo
kita bangun, ayo kita terus ada di organisasi ini, bertahan di sini. Apalagi Golkar bukan sampai saat ini masih partai yang besar ya Pak. Ya. Jadi suara kita akan dilihat, akan didengar di sana. Gitu. Dan jangan sampai perempuan-perempuan yang baru masuk, senior, junior baru masuk ini semakin bukan dianggap, tapi suaranya makin kecil. Karena bisa ditelaah ya Pak, di organisasi besar kalau partai yang ramah perempuan itu nggak lulus seleksi. Nah, kebanyakan partai kecuali ketua umumnya itu perempuan, itu suara keterpilihan keberpihakan ke perempuan itu sedikit sekali. Yang duduk di jajaran wakil ketua bisa dihitung pakai tangan Pak, paling banyak 3, 4. Selebihnya wakil sekretaris, wakil bendahara, bagian konsumsi. Nah itu Pak Ikram, salah satunya. satunya. Lagi ya, Bu Munofi, maaf ya, satu lagi pertanyaan saya, bagaimana kaitannya dengan keluarga? Alhamdulillah, karena memang saya sebelum menikah dengan suami, saya juga aktivis. Beliau tahu, saya dari SMA, SMP aktif di Palang Merah Remaja, organisasi yang lain. Begitu menikah, beliau paham, beliau sangat paham bagaimana istrinya ada di luar berorganisasi Pak. Jadi bukan hanya di Partai Golkar, tapi saya juga ada di organisasi-organisasi di luar yang juga tidak mengenyampingkan kepentingan keluarga dan anak gitu. Jadi saya ada di organisasi, tapi kebutuhan saat anak saya butuh, saat suami saya membutuhkan kehadiran sosok istri, saya ada buat mereka. Jadi ini nggak timpang, ini balance. Gitu Pak Ikram. Terima kasih. Bu Novi, pertanyaan saya pertama motivasi, terus yang kedua sudah berapa lama di Gerindra? Di Gerindra. Saya pertama kali berkecimpung di politik 2017. Pada saat itu sama tentu saja setiap wanita mempunyai tujuan yang sama. Miris atau bukan miris ya, sedikit kurang nyaman, sedih melihat bagaimana suara perempuan kurang didengar. Sementara setiap harinya berita-berita tentang kekerasan selalu ada. Gitu. Bukan mengecampingkan laki-laki, tapi maksudnya kalau ada wanita itu semua lebih tersentuh, lebih bisa tepat gitu sasaran untuk mengantisipasi atau menanganinya. Jadi dari situ saya pilih masuk ke partai politik karena seperti yang tadi disampaikan bahwa di partai politik ada keputusan-keputusan yang bisa diambil sehingga apa yang terjadi saat ini bisa tepat pengambilan keputusannya. Mungkin saya pikir begitu. Saya berpikir untuk masuk ke politik awalnya seperti itu. Satu lagi dijawab, bagaimana bisa nyaman 2017 hingga sekarang ya sekitar 5 sampai 6 tahun. Itu bukan sesuatu bukan waktu yang pendek. Bagaimana itu bisa bertahan? Mungkin gini, karena tujuan dan cita-cita tadi sampai saat ini belum terwujud sehingga kita harus terus berjuang, harus terus bersuara, harus terus menyampaikan apa pikiran, pendapat kita agar apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita di awal untuk masuk ke dalam dunia politik tersebut bisa segera terwujud gitu. Jadi saya tetap bertahan, apalagi Partai Gerindra saat ini adalah salah satu partai yang besar yang saya rasa mereka tidak mengecampingkan keterwakilan perempuan. Mereka akan sama-sama berjuang. Hanya saja mungkin stigma di masyarakat yang sehingga keterwakilan perempuan belum bisa diakomodir dengan baik. Dan proses ketika ibu izin suami atau tawar-menawar dengan suami dan anak sehingga ibu bisa aktif di partai? Ya itu salah satu kendala ya, satu kendala untuk kalau untuk saya salah satu kendala. Saya sangat berbahagia mendengar tadi ini dengan saya bahwa keluarga mendukung untuk itu. Bukan tidak mendukung. Hanya saja ada batasan-batasan waktu yang diberikan untuk saya sehingga saya tidak bisa memang
terlalu full untuk berada di luar. Tapi sejauh saya berkecimpung sampai saat ini belum ada komen negatif, respon negatif atas keterlibatan saya di politik. Ya. Yang utama di sini akhirnya komunikasi dengan pasangan atau suami kita. Terus yang kedua latar belakang suami atau pasangan kita yang akhirnya bisa memudahkan kita untuk ibu-ibu untuk aktif di partai. Yang berikutnya terkait dengan kepemimpinan, tentunya pengambilan keputusan ya. Mohon maaf, Ibu Halida pernah di legislatif? Belum, Pak. Belum ya? Dan akan menuju ke sana ya? Lalu kemudian saya melihat kepemimpinan di partai politik ya? Tidak di legislatif tapi di partai politik untuk menuju ke legislatif. Bagaimana Ibu melihat posisi perempuan di partai politik? Itu menjadi sebuah tantangan. Ini tadi sesuai dengan tema ya Pak. Tantangan yang akan kita lakukan, yang kita hadapi menjelang Pileg 2024. Jadi salah satunya itu tadi Pak, bagaimana peran perempuan di partai politik. Kembali lagi saya bilang bahwa partai politik saat ini dalam proses perekrutan, penempatan, keberpihakan ke perempuannya masih belum sesuai ya Pak. Jadi kalau bisa dibilang pengurus perempuan boleh banyak, tapi penempatan beliau ada di mana itu yang belum pas. Kebanyakan dimonopoli oleh laki-laki. Kecuali balik lagi yang saya katakan, kalau ketua DPD-nya, ketua umumnya perempuan. Tapi kalau partai ketuanya laki-laki, biasanya pengambil keputusan, penempatan itu dimonopoli oleh laki-laki. Perempuan jangankan untuk bisa mengambil keputusan, bersuara saja kadang-kadang agak sulit. Ini yang saya rasakan. Hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia organisasi, perjalanan diri saya sendiri, saya melihat kenapa perlu adanya sosialisasi, perlunya ada edukasi ke masyarakat kaum perempuan, ya ini, bahwa suara perempuan belum didengarkan di dunia politik, Pak. Begitu. Bahwa perempuan itu masih dianggap dengan peran domestik. Bahwa perempuan itu cukup mengasuh, memelihara, menjaga. Kalaupun di partai dia urusan konsumsi yang indah-indah, ada satu momen atau event ya MC, sekedar menyiapkan makan. Tapi untuk sebagai narasumber, sebagai pemimpin dalam satu event di partai politik, belum, jarang perempuan ditampilkan. Ya. Gitu, jadi Pak. secara langsung Ibu Halida sudah menyampaikan bahwa peluangnya itu sudah baik ya. Jadi maksud saya partai merekrut perempuan ya sebagai kader maupun perempuan Penempatannya dan penempatannya sudah baik. Tetapi tantangannya cukup banyak ya. Luar biasa. Salah satu tadi masih dianggap kepanjangan dari peran-peran domestik ya. Terus kemudian juga mungkin ketika mengambil keputusan pun, mohon maaf ya, agak lebih pada laki-laki ya dibanding perempuan. Nah kalau melihat tantangannya semacam ini, strategi apa yang harusnya Ibu lakukan? Ibu gunakan strategi apa untuk mengurangi tantangan ini? Sebenarnya gini Pak, kita terkendala dengan budaya patriarki ya Pak. Jadi kalau kita bisa sedikit meminggirkan budaya-budaya yang seperti itu, berbawa dalam pemikiran perempuan tidak mampu mengambil sebuah keputusan, perempuan belum mampu memimpin satu institusi, perempuan belum mampu untuk menjadi pemimpin dalam satu organisasi. Kalau itu bisa dipinggirkan, mindset yang seperti itu, bahwa kita juga bisa, kita juga mampu, ini strategi Pak. Tapi memang kembali lagi pada SDM. Jadi perempuan harus mampu menempatkan diri, mencerdaskan diri, siap dengan kritis dan visioner. Bahwa saya akan kita di Rakornis, Ibu Nurul Arifin bilang, perempuan itu walaupun yang dikatakan belum benar, bicara aja berani. Supaya dilihat, berani tampil gitu. Nah dari situ audien akan lihat, pemimpin akan lihat, kerjalah yang baik, berdedikasi yang baik, kinerja yang baik, maka pemimpin akan lihat, oh ini bisa saya percaya. Alhamdulillah sejauh ini saya di Golkar mendapatkan kepercayaan dari pemimpin,
sempat beberapa kali kegiatan, bahkan saya ketua panitianya, bahkan saya pernah menjadi ketua Rakornis, TOT, karena mungkin bukan dilihat dari perempuannya, tapi kemampuan yang sama dengan laki-laki. Karena memang mungkin pengalaman ya Pak, 15 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menempa itu Pak Ikram. Saya beralih ke Bu Novi ya. Siap. Bu Novi sama dengan Bu Halida terkait dengan kepemimpinan perempuan di, mohon maaf, di Partai Gerindra atau Ibu melihat dari partai-partai yang lainnya, bagaimana pendapat Ibu? Saya persempit di Partai Gerindra mungkin ya. Kalau di Partai Gerindra, alhamdulillah sampai saat ini suara perempuan cukup didengar. Karena saat ini kami memiliki keterwakilan perempuan juga yang duduk di parlemen, yang berada juga menjadi salah satu pengambil keputusan di partai, sehingga perempuan sangat didengar. Contoh untuk saat ini, kami yang perempuan ditanya terlebih dahulu akan mengambil dapil mana, mau di nomor berapa gitu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah di Partai Gerindra suara perempuan mulai didengar. Pada acara-acara event-event kemarin alhamdulillah saya juga ditunjuk menjadi ketua pelaksana, sebagai ketua panitia. Dalam hal ini berarti kaum lelaki di partai, terutama partai kami, mulai percaya dengan bahwa perempuan itu mampu. Tinggal bagaimana kita sebagai perempuan yang seperti Elida sampaikan tadi, menambah wawasan, menambah ilmu, dan berani bersuara, sehingga mereka tahu kita mampu, kita juga bisa, mungkin gitu Pak. Itu bukan proses yang mudah ya untuk meyakinkan ketua umum partai atau para laki-laki di partai. Betul Pak, senior partai. Perempuan itu mampu. Itu apa yang Ibu lakukan ya sehingga mereka akhirnya bisa menerima keadaan seperti itu? Iya, itu mungkin tadi ya, berani berbicara. Saya termasuk orang yang berani mengeluarkan pendapat. Sejauh saya anggap pendapat saya itu bisa dipertanggungjawabkan dan saya rasa itu benar. Dalam rapat-rapat saya berani mengeluarkan pendapat gitu. Jadi mungkin saya diuntungkan dengan itu. Mungkin ada yang lainnya kurang berani, tapi segelintir kader di Gerindra, terutama perempuan-perempuannya, banyak yang berani mengeluarkan pendapat, sehingga itu menjadi sorotan, menjadi perhatian. Dengan itu mulai pelan-pelan kita diajak berkomunikasi dalam hal-hal untuk mengambil keputusan. Dan tentunya Ibu Novi aktif di partai, di kepengurusan, tentunya kan nanti kaitannya dengan pilihan legislatif ya. Lalu kemudian apa nanti yang akan Ibu perjuangkan ketika Ibu ada di legislatif? Ya, tentu saja akan diperjuangkan adalah hal-hal yang menyangkut, yang utama ya, mungkin hal-hal yang menyangkut dengan kaum perempuan. Yang pertama, sekarang banyak sekali bagaimana pelecehan seksual terhadap perempuan, terhadap anak di bawah umur. Kemudian memperjuangkan juga keterwakilan perempuan, sehingga makin banyak suara perempuan yang menyuarakan hal-hal itu, sehingga kita makin banyak yang memperjuangkan, makin makin kuat, sehingga jalan keluar itu bisa diambil, keputusan itu bisa diambil. Dari penyampaian Ibu Novi maupun Ibu Halida, saya bisa menyimpulkan sementara bahwa partai itu sudah aware tentang perempuan. Dalam artian perempuan aktif di partai. Terus kemudian partai juga aktif dalam artian menempatkan perempuan-perempuan pada posisi-posisi. Tentunya harapan kita kan posisi-posisi strategis. Tetapi saya juga menyimpulkan bahwa partai belum melakukan satu advokasi terhadap perempuan. Ketika tadi Ibu mengatakan terkait dengan kapasitas ya, terkait dengan suara dan sebagainya. Kalau tindakan konkret apa yang sebaiknya dilakukan partai yang hubungan dengan advokasi? Sampai saat ini belum ada proses rancangan afirmasi yang memandatori atau sifatnya mandatori terhadap
pencalonan maupun keterpilihan perempuan, Pak Ikram. Ini yang harus sangat kita perjuangkan. Jadi walaupun ada posisi sudah mulai aware, sudah mulai ramah perempuan, tapi belum pada posisi pengambil kebijakan. Perlu adanya pengawalan yang sifatnya itu afirmasi, mandat. Kalau nggak seperti itu sulit, Pak. Karena balik lagi, perempuan dilabelkan pada posisi domestik. Pengambil keputusan itu ada di laki-laki. Perempuan untuk memiliki konstituen jaringan yang luas juga sulit kena label itu tadi. Karena pencari nafkah, pengambil keputusan di dunia politik itu identik dengan laki-laki, Pak Ikram. Itu tadi yang perlu sama-sama kita perjuangkan, Pak kaum perempuan yang ada di luar sana, pentingnya belajar ilmu politik. Kenapa? Karena kita akan memperjuangkan suara perempuan yang belum mampu direspon oleh yang punya kepentingan. Kalau ini belum mampu direspon dengan baik, banyak sekali masalah utama perempuan yang belum terpecahkan. Itu Pak Ikram. Ya, jadi ada tanggung jawab partai untuk peningkatan kapasitas perempuan di partai. Kemudian syukur-syukur kalau partai juga memikirkan soal logistik atau anggaran ketika perempuan. Jadi gini Pak, itu salah satu tantangan. Finansial itu menjadi salah satu tantangan. Kita berharap ke depan, kita berharap Perpres desain keterwakilan perempuan segera bisa terwujud. Jadi pemerintah dan partai bisa membantu. Karena kalau menunggu perempuan pengusaha itu untuk terjun ke partai politik, mereka sudah asik dengan dunianya sendiri, Pak. Kan begitu. Nah, untuk mencari perempuan yang punya financial kuat, kalau bukan dari saudara istri bupati, yang family dari pejabat. Nah, itu sulit, Pak Ikram. Kalau yang benar-benar perempuan yang ingin turun, ingin jadi legislatif yang natural, kalau tidak dibantu, sulit, Pak. Apalagi sekarang partai bisa melihat kader perempuan yang sudah lama aktif, loyalitas, totalitas terhadap partai luar biasa, terus mereka diam saja. Ini juga nggak bisa, Pak Ikram. Karena balik lagi, itu hal yang vital. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Halidah, Bu Novi, bagaimana Ibu melihat laki-laki di partai politik ya? Harapannya adalah laki-laki di partai politik tentunya, kalau ditanya apakah Anda setuju tentang keterwakilan perempuan, pasti semua mengatakan setuju. Ya. Apakah Anda mau memperjuangkan ditambah yang 30%, pasti kalau bisa iya gitu ya. Nah, tetapi realisasinya kan ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada itu. Ibu melihatnya bagaimana, Bu? Iya, saya melihat hal yang sama seperti itu. Tapi mungkin begini, untuk saat ini keterwakilan perempuan baru sebatas ada dalam pemenuhan kuota. Pemenuhan kuota. 30%. Iya, 30%. Mungkin ini akan bisa terwujud jika benar-benar ada kepresnya. Itu yang harus kita perjuangkan, bahwa harus ada kepres bukan hanya sebagai pemenuhan kuota, tapi sebagai juga pemenang dalam yang menduduki 30%. Nah, itu mungkin kita baru bisa lebih tenang untuk terjun di politik. Kalau sejauh ini karena stigma negatif di masyarakat, apalagi kaum lelaki terhadap kaum perempuan, itu terus berjalan walaupun kita sudah menunjukkan kita mampu, kita bisa. Sekarang di Provinsi Lampung sudah banyak, sudah 3 kepala daerah perempuan. Itu sebenarnya juga sudah membuktikan bahwa perempuan juga mampu. Tapi stigma negatif tetap tidak bisa hilang. Jadi mungkin ke depan ada pembelajaran politik juga untuk kaum laki-laki, bagaimana supaya mereka bisa menerima bahwa perempuan juga mampu, perempuan juga bisa, perempuan bisa juga diajak kerjasama, perempuan juga bisa mengambil keputusan gitu. Naluri perempuan sebenarnya tuh lebih
fokus untuk mengambil keputusan sebenarnya menurut saya gitu. Sebenarnya kan juga mengingatkan partai untuk menumbuhkan atau meningkatkan sensitivitas gender para lelaki Iya, di dan partai politik. saya tambahkan Pak Ikram, Ya. kita berharap partai politik juga dalam seleksinya, perekrutan seleksi itu harus ada regulasi yang kuat dalam rancangan, jangan netral gender, gitu. Jangan netral gender dalam perancangan regulasi dan keterpilihan, gitu. Jadi hanya dijadikan sekedar pemenuhan kuota 30%, perempuan pada urut nomor 3. Untuk jadi nomor 1 itu langka. Karena kuota 30%, ini perintah. Ya sudah, yang penting ada perempuan nomor 3 semua setiap dapil. Jangan seperti itu. Karena biasanya setelah kita survei juga banyak yang terpilih itu yang nomor 1, 2. Kalau di nomor 3, ya itu tadi kan tetap suara terbanyak. Jangan hanya formalitas. Menempatkan perempuan pada posisi nomor 3 sekedar pemenuhan kuota. Sebenarnya menyiratkan istilah daerah pilihan basah dan daerah pilihan kering. Jadi menempatkan perempuan kalau nomor 1 di daerah pilihan kering juga nggak ada gunanya. Ibu Halida, saat ini beberapa partai ada atau mungkin akan ada terkait dengan rekrutmen calon-calon yang nantinya akan ditempatkan di daerah di daftar calon sementara maupun daftar calon tetap atau rekrutmen partai atau perempuan yang aktif di partai yang akan direkrut dan juga tentunya laki-laki Lalu kemudian apa yang Ibu inginkan atau Ibu sarankan atau Ibu rekomendasikan pada partai, terutama para ketua umum partai ketika mereka melakukan rekrutmen? Jadi dalam artian indikator-indikator orang yang tepat untuk masuk dalam partai politik nanti ketika akan ada pemilihan legislatif Tentunya kan harus ada perlakuan tersendiri untuk yang perempuan, kan tidak bisa yang Ibu katakan netral gender. Tentunya dalam rekrutmen partai juga. Apa pendapatnya Ibu? Baik, dalam waktu dekat pemilu legislatif sudah akan dimulai. Tahapan-tahapan sudah akan dimulai. Tahapan seleksi pun sudah akan dimulai. Jadi di beberapa partai bahkan sudah mulai disusun, bahkan sampai ditanya penempatan dapil. Nah, kita berharap di partai penempatan ini benar-benar yang sesuai dapil perempuan yang dituju. Jadi kita juga berharap seleksi ini yang tidak cenderung netral gender, gitu. Jadi ada proses regulasi, proses perencanaan dan implementasi yang tepat. Jangan kuota 30% itu dijadikan formalitas. Bahwa perempuan ditempatkan pada urut nomor 3 karena dalam pemenuhan kuota 30%. Jadi melihat tadi Bapak bilang ada wilayah kering, wilayah basah. Kalau wilayah yang basah taruh nomor 3, nomor 1. Nah, itu jangan yang seperti itu lagi. Tapi benar-benar dilihat potensial. Hingga keterwakilan suara perempuan itu benar-benar terjadi, Pak. Gitu. Jadi benar-benar kalau saya bilang bukan mandatori, tapi support partai yang kita butuhkan, Pak Ikram. Ibu Novi, terkait dengan rekrutmen, apa harapannya? Saya rasa sama, bahwa kita perempuan jangan sebagai pelengkap itu tadi, diberilah kita nomor-nomor cantik. Karena kita tidak pungkiri bahwa nomor cantik kan bukan nomor 9. Nomor 1, nomor 2 ya. Karena kita tidak pungkiri nomor 1 dengan nomor 2 itu nomor yang mudah diingat, nomor yang pertama kali dilihat, sehingga para pemilih-pemilih kita juga tidak menutup banyak pemilih-pemilih kita yang juga masih belum paham bagaimana memilih siapa yang harus dipilih.
Jadi mereka nomor 1 dan nomor 2 itu ada faktor keberuntungan di situ. Jadi sehingga kita perempuan diberilah nomor cantik, kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang memang sebelumnya suara partai kita banyak di sana. Gitu. Jangan nanti kita di situ dikasih nomor 3, nanti ada dapil yang kering tadi yang Bapak sampaikan, kita dikasih nomor 1, tidak ada manfaatnya. Jadi keterwakilan perempuan masih akan sulit untuk bisa dicapai. Ya, harapannya partai menempatkan perempuan pada nomor 1 atau nomor 2 di 30% dapil basah. Ya. Ya, itu harapannya. Karena itu sangat membantu, Pak. Iya. Itu sangat membantu Itu salah perempuan. satu strategi. Ya, dan itu juga nantinya ketika di legislatif, ketika ada voting, perempuan akan menang. Karena sudah 30%, ngajak kawannya nggak terlalu repot lagi. Iya. Karena masih banyak laki-laki atau ada laki-laki yang punya perspektif gender yang baik ya. Sehingga itu menjadi sekutu ya. Menjadi sekutu para perempuan yang di legislatif dalam memperjuangkan regulasi-regulasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan perempuan. Ya. Lalu kemudian sebelum kita akhiri, kita menginginkan baik dari Bu Halida maupun dari Ibu Novi pernyataan penutup akhir ya dalam podcast ini ya. Nah, bukan akhir dalam perjuangan dalam podcast ini. Perjuangan jangan berakhir. Ya, kita menghimbau bahwa keterwakilan perempuan itu sangat penting dalam satu politik terkait dengan pengambilan keputusan yang juga mewakili gagasan-gagasan terkait dengan undang-undang perempuan dan anak. Ayo perempuan-perempuan, kita berpikir cerdas, kita berpikir kritis, kita menempatkan diri kita pada posisi yang elegan sehingga laki-laki bisa melihat kemampuan kita bukan hanya pada posisi domestik. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menghasilkan dan bisa dilihat oleh pemangku kepentingan. Sehingga next ke depan keterwakilan perempuan 2024 harapannya bisa mencapai di kuota 30%. Baik di tingkat nasional maupun di daerah. Itu Pak Iksan. Terima kasih Bu Halida. Silakan Ibu Novi, pernyataan penutup. Iya, saya rasa sama. Cuma saya ingin menambahkan bagaimana mengajak kaum perempuan untuk tidak takut lagi terjun ke politik, sehingga kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu untuk menunjukkan jati diri kita, siapa kita, sehingga kita bisa sama-sama berjuang untuk kepentingan perempuan dan anak. Makin besar, makin banyak yang memperjuangkan. Mudah-mudahan harapan makin besar. Peluang itu makin mudah untuk digapai. Itu Pak. Cukup. Ya, cukup. Ya. Terima kasih podcast kali ini dengan topik kepemimpinan perempuan partai politik di Lampung, tantangan dan peluangnya. Dari podcast yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Halida maupun Ibu Novi tersirat bahwa ketika perempuan ada banyak atau cukup atau lebih dari 30% di legislatif, itu mencerminkan negara kita akan sejahtera dan tingkat korupsinya rendah seperti tadi yang disampaikan. Kalau memang kita semua menginginkan negara kita lebih sejahtera dan tingkat korupsinya rendah, maka pilihlah perempuan di pemilu yang akan datang. 2024. Terima kasih, sampai ketemu.